pertemuan ini kita akan mencoba source code dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian yang kedua bahasa pemrograman Scala gitu ya. Nah, mempelajari Scala nanti ada waktunya. Yang penting sekarang kita akan belajar bagaimana mengkompilasi, kemudian menjalankan task untuk rekayasa data menggunakan Scala begitu ya. Baik, kalau kita lihat di source code yang sudah diberikan, itu ada beberapa direktori, kemudian ada satu file MD begitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk direktori PY ini source code dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian yang Scala itu source code dalam bahasa pemrograman Scala. Kemudian di sini ada file readme MD gitu ya. Nah, file readme MD ini formatnya Markdown, bisa Anda baca untuk petunjuk di mengerjakan apa yang ada di direktori ini begitu ya. Nah, sebenarnya ini kalau format Markdown ini dimaksudkan kalau kita ingin menampilkan dalam format yang lebih baik gitu ya, kalau kita menggunakan GitHub begitu. Tapi dari cara seperti ini kira-kira kita juga sudah bisa melihat kira-kira apa yang bisa dikerjakan begitu ya. Jadi yang pertama kita melihat ada direktori PY, kemudian direktori Scala begitu ya. Nah, kemudian di masing-masing direktori itu nanti ada file readme.md yang merupakan file yang akan dibaca oleh source code-nya. Jadi bukan penjelasan ya. Itu bukan penjelasan gitu. Nah, kemudian nanti kita juga akan melihat bedanya kalau dijalankan dengan log yang full begitu ya. Info itu dikeluarkan semua. Kemudian kalau lognya itu tidak full gitu ya. Nah, ini ada cara untuk menjalankan versi Python, kemudian ada cara untuk menjalankan versi Scala gitu. Oke, kita akan ke versi Python dulu begitu ya. Di direktori di sini ada versi Python. Kita masuk ke direktori PY gitu. Kemudian kita melihat ada file ya, beberapa file Python, kemudian MD ada direktori project, target dan seterusnya. Nah, ini yang Anda lihat itu hanya file simple app.py begitu ya. File simple app.py kurang lebih isinya seperti ini ya. Jadi tugasnya dia hanya melihat file readme.md ini tadi ya, dengan membaca seperti ini, menjadikan ini sebagai log file begitu. Kemudian file readme.md ini akan dicari baris yang berisi A itu ada berapa baris begitu ya. Kemudian baris yang berisi B itu ada berapa baris begitu. Jadi ada dua huruf yang akan kita cari. Ini sebagai contoh saja gitu ya, bahwa kita bisa mengambil suatu file teks, kemudian kita bisa melakukan pemrosesan, kita melakukan transformasi begitu ya. Nah, kemudian setelah itu hasilnya akan ditampilkan di sini ya. Jadi sesederhana itu saja gitu ya. Yang penting kita bisa mengetahui bagaimana suatu task dari Apache Spark itu dimulai dan kemudian diakhiri, serta kemudian jobnya itu dimasukkan ke dalam Apache Spark begitu ya. Nah, setiap kali kita akan mulai, kita menggunakan Spark Session Builder begitu ya. Kemudian simple app ini ya Anda bisa memberi nama apapun begitu ya, bahwa ini tasknya namanya simple app begitu ya. Kemudian ada perintah untuk membaca data ya, membaca data. Datanya dari mana? Dari log file yang sudah kita definisikan di sini begitu ya. Kemudian setelah itu dari apa yang sudah dibaca ini tadi dengan spark.read.text begitu ya, karena filenya file text begitu. Kemudian akan dicari yang berisi huruf A ada berapa baris, kemudian yang berisi huruf B ada berapa baris, dan kemudian menampilkan hasilnya saja. Nah, cukup seperti itu begitu ya. Nah, kita akan melihat sekarang ya. Jadi ini tidak dijalankan dengan perintah Python begitu ya, bukan dengan cara seperti itu. Jadi kita jalankan dengan memasukkan ke dalam mesin pemrosesan Apache Spark. Cara menjalankannya menggunakan perintah spark submit gitu ya. Kemudian master lokal 4 gitu ya. Kemudian nama file yang akan kita kerjakan di situ ya. Nah, master lokal 4 ini sebenarnya kaitannya dengan thread gitu ya. Jadi
terutama untuk paralel gitu ya, paralel computing. Oke, kemudian kita coba jalankan di sini. Nah, pada saat dijalankan pertama kali, itu semua info akan dikeluarkan seperti ini. Ya, ini semua info akan dikeluarkan. Anda lihat lognya ini kan info begitu. Nah, problemnya adalah seringkali karena banyaknya seperti ini, kita nggak tahu outputnya atau kita nggak tahu apa yang diproses beneran begitu. Ya, yang diproses ada di bagian ini, hasilnya ada di bagian ini gitu ya. Lines with A itu ada 64, kemudian lines with B ada 32. Nah, jadi Anda bayangkan kalau misalnya di sini info kan ini hasilnya malah tidak terbaca begitu, ya. Nah, supaya kemudian hasilnya bisa lebih terbaca, info ini sebaiknya kita matikan. Tapi ini nanti juga tergantung berikutnya ya. Kalau Anda misalnya debugging mungkin info diperlukan gitu ya. Dengan cara membuat file di direktori ini ya, di direktori conf begitu ya. Karena ini saya install di Apache Spark, di Spark 350 bin Hadoop 3 skala 2 13. Nah, ini nanti di dalam direktori yang saya ekstrak itu ada direktori conf gitu ya. Nah, di dalam direktori conf itu ada log4 j2 titik properties titik template gitu ya. Nah, Anda atur di situ dengan cara mengkopikan lebih dulu begitu ya, log4j2 properties titik template, karena ini masih versi template sebenarnya. Kita kopikan ke file log4j2 titik properties. Nah, titik properties itu kan sebenarnya digunakan oleh Java kalau untuk apa namanya, untuk menyimpan properties begitu ya. Nah, kemudian Anda edit ya, log4j, editnya Anda bisa menggunakan apapun begitu ya, bebas gitu ya. Asal yang diedit itu nanti akan menghasilkan file ASCII murni gitu, file teks gitu. Nah, kemudian Anda lihat di bagian ini ya, di root logger.level itu secara default itu info. Jadi semuanya akan ditampilkan ya. Nah, ini Anda bisa ganti dengan menggunakan warning gitu ya, atau bisa juga menggunakan error gitu. Kita coba yang error aja ya. Jadi error itu nanti kalau ada error baru dia akan menampilkan gitu. Kalau tidak ada error dia akan biarkan saja ya. Oke, ini Anda bisa atur juga yang bagian bawah-bawahnya ini kalau menghendaki begitu ya. Kita simpan. Kemudian setelah itu kita coba jalankan lagi begitu ya. Kita coba jalankan dari screen yang bersih begitu ya. Kita lihat apakah lebih bisa terbaca atau tidak begitu. Oke, ini hasilnya kan lebih terbaca karena tidak ada error ya, sehingga kemudian tidak ada apapun yang ditampilkan ke layar begitu. Yang ditampilkan adalah hasilnya gitu. Nah, ini yang versi Python begitu ya. Anda jalankan menggunakan Spark Submit begitu. Nah, kemudian kita akan ke versi Scala ya. Versi Scala nanti sebenarnya juga mirip dengan itu. Cuman kalau Scala harus kita kompilasi. Karena dia bukan interpreter begitu ya. Kita kompilasi dulu. Caranya seperti ini. Jadi Anda harus menjalankan SBT dulu ya. Anda harus punya SBT, Simple Build Tools. Silahkan diinstal gitu ya. Kemudian Anda masuk ke direktori Scala, kemudian SBT compile, SBT package, kemudian baru Spark submit begitu ya. Nah, kenapa harus pakai SBT? SBT itu untuk build. Jadi kalau kita membuat aplikasi menggunakan Scala itu mungkin source code-nya akan banyak begitu ya. Ini contoh yang sedikit aja sebenarnya source code-nya. Nah, kalau source code-nya banyak, kemudian saling berhubungan satu dengan lainnya, itu akan sulit untuk mengkompilasi dari command line. Sehingga kita perlu peranti yang bisa digunakan untuk membantu mengkompilasi. Ya. Kemudian menghasilkan suatu file jar, begitu ya. Jar itu hasil dari Java yang bisa hasil dari Scala gitu ya, yang bisa dijalankan dengan menggunakan Java Virtual Machine gitu. Nah, kita masuk ke Scala dulu. Oke, sebelum mengerjakan ini sebenarnya semuanya sudah harus keinstall ya, jangan lupa ya. Jadi Anda bisa menggunakan Spark Submit version untuk ngecek gitu ya. Kemudian PySpark
versionnya juga Anda bisa cek begitu. Kemudian skala gitu ya. Dan jangan lupa juga Java gitu. Jadi semuanya harus ada. Saya menggunakan versi yang 1.8. Nah, Anda bisa menggunakan versi 1.8, bisa juga menggunakan Java 11 begitu ya. Kalau 1.8 ini Java 8 gitu. Jadi selama dia didukung oleh skala nggak masalah ya. Jadi skala itu mendukung versi 8 dan versi 11 terutama gitu. Oke, kemudian kita masuk ke direktori skala gitu ya. Nah, di direktori ini ada beberapa file gitu ya. Nah, yang pertama build.sbt ini digunakan oleh SBT untuk melakukan proses kompilasi dan membangun file jar ya. Kita lihat di situ. Jadi ini memerlukan library org Apache Spark, kemudian Spark SQL 332. Nah, karena kita mau pakai yang 350 gitu ya, kita ganti saja di sini. Skala versiannya kita pakai 2.13.12 ya tadi kalau tidak salah. Sebentar saya cek dulu. 2.13 2.13.12. Oke, kita pakai yang itu saja 2.13.12. Kemudian ini namanya. Setiap baris itu nanti akan diisi dengan perintah yang dikenali oleh SBT, dan untuk baris berikutnya itu harus diberi selisih satu baris kosong. Ini memang ketentuan dari SBT ya. Kemudian kita pakai library dependency untuk Apache Spark yang versi 5.0 ya, gitu. Oke, nah kemudian kalau sudah kita lakukan proses untuk mengkompilasi begitu ya. Jadi yang akan kita kompilasi itu ada di direktori src ya. Nah, direktori src itu isinya strukturnya mirip dengan Java gitu ya. Kalau kita menggunakan skala, jadi ada main, kemudian skala begitu, kemudian nanti kalau misalnya pakai package itu nanti juga diletakkan ke direktori itu begitu. Kalau tidak ya nanti langsung seperti ini ya. Nah, yang kita kerjakan nanti mirip sebenarnya dengan yang di source code Python tadi begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Apache Spark SQL Spark Session gitu ya. Jadi kita akan memulai session dengan menggunakan cara seperti ini begitu ya, Spark Session Builder, kemudian app name-nya Simple Application. Nah, ini Anda bisa kasih nama apa saja begitu ya. Kemudian log filenya readme.md, jadi agak mirip dengan yang Python tadi begitu ya. Kemudian log data membaca file readme.md itu tadi, kemudian dimasukkan ke dalam variabel log data begitu ya. Nah, kemudian ada perintah untuk mencari baris yang berisi A dan baris yang berisi B. Ini menggunakan library-nya versi skala begitu ya. Kemudian menampilkan hasilnya dan diakhiri dengan Spark stop begitu. Oke. Nah, kemudian kalau sudah tinggal kita kompilasi saja begitu ya. Untuk mengkompilasi kita bisa menggunakan SBT seperti yang ada di sini gitu ya. Kita bisa menggunakan SBT compile, SBT package, kemudian baru kita submit ya. SBT compile. Kalau belum ada nanti mungkin akan cukup lama. Jadi kita biasanya SBT ini nanti akan mengambil library yang belum ada begitu ya di internet. Nah, ini yang dia lakukan gitu. Jadi tadi memerlukan Apache Spark yang versi 350 begitu ya. Kemudian skalanya versi 2.13.12 begitu. Nah, ini dia akan ngambil dari Maven repository gitu. Jadi mungkin agak lama begitu ya. Tapi jangan takut, ini hanya awal saja ya. Jadi awal itu mungkin agak lama seperti ini karena dia akan mengambil dari internet untuk berbagai file jar yang diperlukan. Gitu.
Nah, tanpa SBT ini kita harus ngambil satu persatu yang seperti ini ya. Jadi it's impossible kalau kalau mau kita kerjakan seperti itu ya. Ini aja ngambilnya banyak sekali gitu ya dari apa namanya dari Maven repo begitu. Ya kadangkala juga ada warning seperti ini gitu ya, tapi seringkali ya tidak masalah kalau warning gitu. Oke, nah ini warning-warning saja begitu ya. Kemudian hasil akhirnya nanti akan muncul di sini sukses. Dan nanti kalau Anda akan mengkompilasi lagi seperti ini ya. Misal ini saya clean saja ya. Saya clean ini untuk menghapus hasil kompilasi begitu. Kemudian saya akan compile lagi. Nah, begitu saya compile, ini clean ini nanti akan menghasilkan direktori yang cukup bersih begitu ya. Jadi tidak ada lagi hasil kompilasi begitu. Pada saat saya akan mengkompilasi lagi seperti ini, maka tidak perlu ngambil lagi dari internet. Dia akan langsung melakukan proses kompilasi begitu ya. Seperti ini. Nah, hasil kompilasi itu nanti filenya file .class begitu ya, diletakkan pada target gitu. Nah, ini jadi nanti ada di direktori classes begini. Ya, nanti Anda bisa melihat di tempat Anda begitu. Kalau sudah kemudian kita akan melakukan proses SBT package begitu ya. Nah, SBT package itu membuat file-file kelasnya itu menjadi file jar gitu. Nah, kita lihat di sini ada file jarnya ya, simple project 2.13 1.0 jar gitu. Nah, ini Anda bisa melihat kenapa kok dikasih nama simple project kemudian ada versi 2.13 karena kita kompilasi dengan menggunakan versi 2.13. Kemudian ini versi dari software yang kita bangun 1.0 begitu. Simple project itu didefinisikan di dalam project, kemudian ada build properties gitu. SBT version ini di sini ada SBT versionnya gitu ya. Kemudian nanti di sini ada build SBT. Nah, ini kita bisa melihat di sini simple project. Kalau ada spasinya seperti ini nanti akan diganti dengan underscore gitu ya. Kemudian versinya 1.0, makanya kemudian file jar-nya seperti ini. Simple project 2.13 1.0 gitu. Oke, nah kemudian kita akan menjalankan begitu ya. Kita jalankan dengan menggunakan Spark Submit gitu ya. Nah, outputnya kurang lebih sama, begitu ya. Jadi hanya menampilkan seperti ini, kemudian tidak ada info yang dikeluarkan karena dia masih membaca konfigurasi yang kita atur tadi, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.